Alia benar-benar mampu menjiwai perannya sebagai bawang putih dalam cerita tersebut. Dia memiliki bakat yang luar biasa yang bisa mengantarkannya jadi artis papan atas. Kamu kenapa? Koran ini tuh nggak fair, Ma. Semua yang ditulis tentang bawang putih. Komentar tentang bawang merah tuh sama sekali nggak ada. Mamanya Alia pasti nyogok. Ngapain nih burung jelek di sini? Kalau mau mati nggak usah di sini deh. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu. Putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri? Warnailah hidupku dengan warna yang terang dan indah saat ini. Bila memilih, putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangi. Mana yang akan menjadi warnamu? Mama, kita pindah aja dari sini. Dapat pikiran aneh dari mana sih kamu, ha? Ini kan rumah peninggalan papa kamu, sayang. Ingat gak, dulu sebelum meninggal kan papa pernah bilang, rumah ini tidak boleh dijual. Lagian ngapain juga sih kita mesti pindah? Ma, lama-lama tinggal di sini aku bisa stres, Ma. Hah? Stres? Stres? Kenapa juga sih mesti stres? Hah? Hidup ini bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang mungkin dia yang di atas. Tapi kamu harus yakin, suatu hari nanti kamu yang di atas dan dia yang di bawah. Tuh, lihat tukang pos.
Coba kamu baca deh, Alia, resensi tentang pementasan drama kamu kemarin. Nanti aja deh, Ma. Setelah Mama selesai sarapan. Kalau gitu Mama yang bacain ya. Oke? Kasih. Salah satu hal yang sangat menonjol dalam pementasan itu adalah Alia Pratama. Sayang. Gadis yang cantik itu pas sekali dan sangat mampu menjiwai perannya sebagai bawang putih. Mama jangan ngeledek deh. Enggak, Mama nggak ngeledek. Baca sendiri. Bawang merah, bawang putih, sukses dipentaskan. Tapi saya tetap nggak enak deh, Ma, sama tetangga sebelah. Kamu kan nggak salah, sayang. Kamu udah minta peran kamu menjadi peran bawang merah. Tapi produser sama sutradaranya yang nggak mau kan? Malah honor kamu semuanya kamu kasih sama mamanya Siska ya? Iya sih, tapi tetap aja kan kasihan. Papa, Alia kangen banget sama Papa. Papa juga kangen sama kamu. Apa kabar sayang? Sama kangen seperti Alia. Pak, sini deh. Alia punya kejutan buat Papa. Apa sih? Tada! Mana kejutannya? Ini semua yang di meja makan, Alia yang masak untuk Papa. Papa sih senang aja kamu masakin. Tapi Papa nggak mau jadi gembul seperti singa laut. Papa nggak usah makan semua makanan ini kok. Yang penting Papa nyicipin semuanya karena ini semua kan makanan kesukaan Papa. Oh ya? Mana sini? Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Habis main sama teman-teman, habisnya sebel mah. Sebel. Kenapa lagi? Hah? Temen aku tuh bilang, katanya si Alia di sekolahannya udah gak dipanggil Alia lagi. Tapi dia dipanggil bawang putih. Iya, biarin aja. Dia kan memang jadi bawang putih waktu itu. Mama, ini semua tuh gara-gara Mama. Waktu itu Mama sih maksa-maksa aku jadi bawang merah. Sekarang aku jadi panggil bawang merah deh. Aduh sayang. Kita kan yang penting honornya. Mama udah pernah bilang sama sutradaranya supaya kamu tuh jadi bawang putihnya aja. Tapi dianya nggak mau. Terus Mama harus apa lagi, hah? Mama harus apa lagi? Pokoknya sekarang Siska nggak mau tahu. Yang aku mau, sekarang Mama ngancurin hidupnya dia. Kalau enggak, mending aku mati aja. Siska! Tuh dia si bawang putih. Sekarang lo berdua kerjain dia, lo tendang dia. Oke, akan gue habisin dia. Kamu nggak apa-apa? Kayaknya kamu perlu duduk. Ayo. Kamu nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Sorry ya,
Justru saya yang ngerepotin kamu. Saya nggak apa-apa kok. Saya udah biasa jatuh bangun ketiban sama orang. Saya kiper kesebelasan di sekolah. Kayaknya kita satu sekolah ya? Saya Ferdi. Sorry, saya udah ditungguin Mama. Ferdi. Saya Alia. Tapi teman-teman manggil saya Bawang Putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Siska, Siska. Aduh, dari tadi Mama panggil-panggil. Yuhu, Siska, ayo makan. Kamunya nggak denger ya? Kalau makanannya masih sama kayak tadi siang, aku nggak mau makan. Mama sudah masakin makanan kesukaan kamu. Loh, katanya duit Mama udah mau habis. Mama minjem dari Tante Yasmin. Mama, bisa nggak sih pinjem duit dari tempat lain? Memangnya kenapa? Semakin sering Mama pinjem dari dia, Alia, anaknya itu makin besar kepala, Ma. Pokoknya Papa janji tidak ngebut di jalan ya, Pak? Iya, Papa janji. Mudah-mudahan nggak hujan di jalan. Jam 10 kan meetingnya? Iya. Belum terlambat kan untuk jalan pelan-pelan. Pulang jam berapa nanti, Pak? Papa rasa... Papa! Tuh kan, Papa baru ditinggal kamar mandi bentar aja. Udah nggak dipamitin. Sayang, Papa ada meeting di Bandung jam 10 ya, Pak? Pagi-pagi ini makanya udah harus berangkat. Ya iya, tapi kan Alia masih kangen sama Papa, Ma. Oke. Kalau begitu, nanti malam kita makan di luar. Bener? Iya. Asik. Papa berangkat ya? Hati-hati, Pak. Ntar mereka makin biar kalau kita liatin. Ih, biarin aja. Apanya yang biarin? Mama mau buang sampah. Antar ya buang sampai... Kenapa sih? Mau pakai nanya lagi? Mama mau aku muntah gara-gara ngeliatin si Alia sok pamer dengan manjanya itu. Mama doain biar bapaknya cepet mampus, biar si Alia nyahok. Mama jangan berpikiran tolol dong. Kalau bapaknya mati, kita dapat apa? Harusnya Mama berdoa supaya ibunya tuh mati. Kali aja mau bisa dapat bapaknya. Bapak sangat prihatin melihat nilai ulangan biologi kalian kemarin. Masih banyak yang nilainya jelek. Rata-rata sangat merosot. Apa Bapak mengajarnya kurang jelas? Cuma ada satu siswa yang nilainya baik. Udah deh Pak, nggak usah dibilangin. Kita juga udah tahu, Pak. Paling-paling Bawang Putih lagi, ya kan Pak? Jangan bilang sekedar tahu. Tapi kalian tanya kepada diri sendiri.
Kenapa harus Alia lagi? Alia lagi. Karena dari sananya dia emang udah beda, Pak. Otaknya tuh paling encer. Makanya dia juara lomba matematika, lomba fisika. Cita-citanya dia kan pengen kayak Einstein. Sekarang aja dia udah dipanggil profesor, Pak. Lagi lihat bintang, sayang? Iya. Iya, Ma. Kenapa mereka begitu berkelap-kelip ya? Iya, mereka itu sedang memperhatikan anak mama yang cantik, yang manis, yang baik. Iya. Maksudnya? Mereka itu seperti bidadari yang selalu melihat kepada anak-anak yang murah hati. Seperti kamu. Kalau gitu, ada berapa banyak bintang di sana, Ma? Oh, bintangnya banyak banget. Sayang lihat deh. Tuh. Ya ampun. Mah. Ya. Bayangin deh kalau semua bintang itu adalah berlian, Mah. Sayang, terus bayangkan kalau semuanya itu milik kita semua. Wow, berlian banyak banget. Punya kita semua, Mah. Sayang, kita bakal jadi orang terkaya di dunia. Iya bener, Mah. Dan semua orang nanti akan mama jadikan budak semuanya budak. Iya. Terus nanti kalau misalnya mama meninggal bagaikan ratu. Suatu saat kalau mama meninggal, Ma, please, Mama jangan ngomong kayak gitu. Alia nggak mau ditinggal sendirian tanpa Mama. dengar sayang. Alia tidak pernah ditinggal sendirian. Iya. Bintang-bintang itu akan selalu memperhatikan Alia. Oh iya, Ma, ada satu lagi. Kalau kita kaya, kita nggak perlu lagi mohon-mohon pinjem uang sama tetangga yang sombong itu. Dan semua bakalan berbalik. Jadi, dia yang minjem uang ke kita, Ma. Aduh, Siska pengen banget. Aduh, mudah-mudahan keinginan kita jadi kenyataan ya, Ma ya. Iya, sayang. Secepatnya.
Bi, Cici, Bi. Aduh, ya ampun, Mbak, ya ampun. Bi, Cici, cepetan datang. Bi. Mama, Neng Alia, ibu tadi hampir kecelakaan, Neng. Hah? Kecelakaan apa, Bi? Mama di mana sekarang? Ada di atas. Mama kenapa? Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Bi Cici yang kasih tahu kamu ya. Padahal Mama udah bilang jangan sampai Alia tahu. Karena nanti kamu jadi panik. Ember juga dia ya. Tapi nggak apa-apa, udah sembuh tuh. Ih, tadi sayang, mama kamu Makasih ya. hampir aja kesetrum. Itu tuh, dekat kebun. Untung mamanya Rika datang, langsung tolong Mama. Aduh, Mama, makanya lain kali hati-hati ya. Tenang aja, say my name, Tante Rika. Pokoknya selama ada Tante Rika, mama kamu nggak bakal kenapa-kenapa deh. Walaupun kita baru jadi tetangga, tapi bagi Tante Rika mah, kalian tuh udah kayak saudara sendiri. Makasih, Tante. Mana yang akan menjadi warnamu? Kenapa, Mah? Kok cemberut? Biasanya kalau aku lagi cemberut mau marah-marah. Nanti katanya cepet tua. Kenapa sih, Mah? Tabungan mama habis lagi. Kenapa sih kita nggak kaya-kaya seperti si Alia itu? Kamu tahu? Mau tahu kenapa? Karena papa kamu nggak ninggalin apa-apa kecuali rumah ini doang. Dulu mama masih bisa bantu-bantu kerja, giling-giling obat di apotek. Sekarang mama udah tua. Mereka butuh tenaga-tenaga yang masih muda. Kita harus pinter-pinter ngatur hidup dari uang pensiunan almarhum papa kamu. Mama, kita kayak gini tuh bukan gara-gara papa, tapi karena Tuhan tuh nggak adil. Semua yang enak-enak dan semua yang bagus-bagus dikasih ke Alia. Kapan ya kita bisa hidup enak kayak dia? Mama akan berusaha agar suatu saat kamu juga bisa ngerasain hidup enak seperti Alia.
lihat itu. Apaan sih? Sini nggak hujan lagi. Makasih ya. Iya. Wah gile nih, bener-bener gile banget. Bawang putih, sang profesor akhirnya mau juga punya gebetan. Wah. Oh my god. Coba deh. Hai. Hai. Kamu anak baru ya di sini? Kenalin, saya Alia. Jenny. Kamu kayaknya anak paling ngetop ya di sini. Abis semua anak kenal gitu sama kamu. Gara-gara kamu main bawang putih. Oh, kamu tahu dari mana saya main jadi bawang putih? Saya waktu itu nonton. Saya juga baca beritanya di koran. Kayak kita ngomongnya pakai gue lo aja deh, biar lebih akrab gitu. Lo nggak takut ya pamor lo turun gara-gara ngobrol sama gue? Bisa aja deh lo, emangnya gue tuh siapa? Superstar. Sebelum gue main jadi bawang putih, teman-teman gue emang udah banyak kok, karena gue nggak pernah ngebeda-bedain mereka. Gimana sih rasanya jadi orang ngetop? Gue aja nggak pernah mimpi atau ngerasa jadi ngetop gitu loh. Sejak gue main operet juga, itu juga bukan tujuan gue untuk jadi ngetop, tapi karena teman-teman gue aja yang nyuruh gue main bawang putih. Mau tahu nggak apa pendapat gue tentang lo? Apaan? Pasti gue bawel deh. Enggak, lo tuh orangnya baik banget. Udah. Jangan bikin gue tambah GR, oke? Friends? Biarpun si bawang putih ngerasa ngetop, tapi gue... Bawang putih memang ngetop. Tapi aku suka kok sama bawang merah. Ngaca dulu sebelum lo ngomong. Tampang nanggung kayak lo nggak masuk dalam hitungan gue. Emangnya kenapa? Soalnya lo tuh gili. Gili itu apa? Gili-gili apa? Gili-gili apa? Gili-gili. Selamat malam Tante. Ini ada titipan dari Mama buat Tante sama Siska. Aduh. Ya ampun, terima kasih ya. Aduh, mama kamu masih sempet-sempetnya deh beliin hadiah buat Tante Rika sama Siska. Tapi ini bukan Mama yang beliin Tante. Tapi oleh-oleh dari Papa. Ih, bagus sekali. Terima kasih ya atas kebaikan ini. Sama-sama Tante. Ya udah, saya permisi dulu Tante. Oh, ya udah. Ayo, bye. Itu bukan kebaikan mereka, Mah. Mereka ngasih ini karena mereka mau pamer sama kita. Mau pamer kek, mau enggak kek, bodoh amat. Nih, dua-duanya buat kamu aja. Mama jangan ngajarin aku murahan deh. Murahan apanya sih? Ini nih barang mahal, buatan luar negeri. Luar negeri. Mau buatan luar negeri kek,
mau buatan dari langit, asal Mama tahu aku nggak bakalan mau pakai ini. Mama nggak mikir apa gimana soalnya mereka kalau aku pakai ini? Hah? Mana yang akan menjadi warnamu? Ya, gue makin lama makin bingung sama lo. Pas dalam perut nyokap lo serakah kali ya. Terus banyak minta di ke Tuhan. Atau Tuhan yang gak adil sama kita. Ih, kok lo mikirnya aneh gitu sih? Menurut gue pikir kita tuh nggak aneh-aneh. Lo sama Tuhan dikasih segalanya. Tampang, oke. Otak, duit, coba kurang apa lagi? Rumput di pekarangan tetangga tuh emang selalu kelihatan lebih hijau, tau gak? Iya, gue tahu rumput di pekarangan rumah lo memang lebih hijau. Dan itu satu kenyataan. Udah ngomongin yang lain aja yuk. Ngomongin apa sih? Itu tuh, dari tadi dia ngeliatin lo. Lihat aja tuh. Mas gantengnya tergila-gila sama lo. Udah yuk, kantin aja yuk. Mau jajan apaan sih? Enaknya juga Ferdi. Udah cakep, pinter, seksi. Nggak salah dong kalau gue gebet, ya kan? Apa lo bilang? Lo gebet. Denger ya? Tuh cewek punya gue. Dan lo nggak boleh dapetin. Punya lo. Emang lo lihat? Di jidatnya itu ada bacaan stempel milik Ferdi. Lihat. Nggak ada, men. Zaman bebas, coy. Apa lo bilang? Wow, sorry. Bercanda gue, bercanda. Bercanda dong, Fer. Belakangan ini ulangan kamu nggak pernah bagus ya? Bagus-bagus kok, siapa bilang jelek? Oh ya? Itu apa? Ini apa? Mama apa-apaan sih sampai bongkar-bongkar tempat sampah buat nyari beginian? Di mana dong privasi aku, Mah? Privacy! Privacy! Kamu udah salah masih ngotot lagi. Mestinya tuh kamu malu sama Alia, ngerti? Mama nggak fair banding-bandingin aku sama si Alia. Mah, orang tuanya Alia pasti nyogok gurunya supaya nilainya tuh tinggi. Kalau kita punya uang banyak, aku juga bisa kok ngalahin nilainya dia. Bener juga ya. Mama nggak nyangka kamu sepintar itu. Sabar ya sayang ya. Sebentar lagi kita pasti jadi orang kaya. Nyuci lagi. Gak ada kerjaan lain apa saya nyuci. Orang-orang udah pada punya mesin cuci. Ini masih aja ngebilas. Panas-panasan lagi. Assalamualaikum. Tangga, ada apa Mbak? Gimana kabarnya nih? Biasa. Ini mau ngasih ini sedikit, ada oleh-oleh dari papanya Alia. Rasanya sih enak. Boleh. Aduh, saya pasti suka ini deh Mbak. Kalau bukan dari Mbak, kami nggak pernah makan makanan yang enak. Makasih ya.
Ya sudah, kalau gitu saya permisi ya. Tar dulu, mampir dulu yuk, Mas. Ayo dong. Saya mau cepat-cepat karena mau siap-siap mau ke dokter. Siapa yang sakit? Ya, saya ada sedikit gangguan di jantung. Ya ampun, aduh, semoga lekas sehat ya Mbak ya. Iya, terima kasih ya. Permisi Oh kalau ya, gitu. hati-hati ya. Mari ya. Rasanya enak deh. Emangnya cuma dia doang yang pernah makanan enak apa? Emang iya kan? Nggak nyadar ya? Bukannya kamu sendiri tadi bilang, kalau bukan dari dia, mana pernah kamu makan makanan enak? Aduh, rasain lo. Nggak ada kerjaan lain apa? Nonton TV kek, terjun dari genteng kek, nyampur aja lo kayak garam. Jangan gitu ah. Emang saya seneng godain situ. Enak juga ya coklatnya. Bagi lagi dong. Ingat ya, 1 hari lagi gua bakal jadi juara dunia. Ini jenis racun yang tidak bisa dideteksi. Orang yang punya sakit jantung, kalau habis makan ini, pasti dikira mati karena kena serangan jantung. Kamu tuh ngagetin Mama aja deh. Mah, hari ini ada makanan apa? Udah kamu kamar aja dulu, nanti Mama siapin. Mama kenapa sih? Kok kayaknya ngumpetin sesuatu deh? Enggak, udah kamu ke kamar aja, nanti Mama siapin deh. Sana. Anak kecil ganggu aja. Mana yang akan menjadi warnamu? Erika. Oh iya. Ini kebetulan tehnya belum diminum untuk Rika. Aduh, nggak usah. Terima kasih buat Mbak aja. Mbak kan lagi sakit. Yang ini aja ya. Saya harap sih ya, Mbak tuh ikutin aja deh saran dokter. Pokoknya selama nggak ada pembantu, saya siap setiap saat. Tinggal angkat telepon, tatut. Panggil deh, Rika. Saya dateng deh ke sini. Jangan sungkan-sungkan ya Mbak ya. Silakan dimakan coklatnya. Habisin nggak apa-apa. Sebentar ya saya angkat telepon ya. Ayo silakan loh. Oh iya. Iya, makasih. Masih sekolah dari siapa nih?
tadi dari laundry. Oh ya, ini saya tinggalin satu. Pak Mali, kalau tamu ngabisin semua. Makan dong. Rika, nggak apa-apa, habisin aja untuk Rika. Kan? Rika bener ya mau? Enggak, buat Mbak. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu dengan warna yang terang dan indah saat ini. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warna